Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama ibu Mega Cynthia Sutarjo Putri, bisa dipanggil dengan Mega. Silahkan, ada yang mau ditanyakan tentang data diri ibu? Ya, kamu? Alamat. Oke, alamat ibu di Jalan Teratai Putih 1, Gang 6, nomor 168 di daerah Malakasari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Apakah di sini ada yang rumahnya di daerah Malakasari? Tidak ada ya. Baik, ibu akan lanjutkan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doa. Baik, selesai. Ibu sekarang akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Jika nanti namanya sudah dipanggil, harap kalian tunjuk tangan. Baik, ibu akan memanggil nama kalian. Yang pertama, Jimin Aldian Prakasa, hadir. Mahardika Vilairan, hadir. Oke. Kafil Aditama, hadir. Baik, hadir. Lisa Arumsari, hadir. Oke, hadir ya. Jenny Wardani, hadir. Oke, baik, hadir. Fadlan Naban, hadir. Muhammad Suga, hadir. Saka Abias, oke, hadir. Semuanya berarti hadir ya. Di sini apakah ada yang tahu sekarang kita akan membahas tentang materi apa? Apakah ada yang tahu? Silahkan tunjuk tangan jika ada yang tahu. Oke, ibu lanjutkan. Sekarang kita akan membahas salah satu karya sastra, yaitu hikayat. Ada yang tahu hikayat itu apa? Oke, ibu akan jelaskan hikayat itu apa. Hikayat adalah dongeng yang umumnya diceritakan dalam bahasa Melayu. Lalu tema yang diangkat ke dalam karya sastra hikayat ini pada umumnya mengisahkan tentang kepahlawanan atau kehebatan seseorang dengan keajaiban dan mukjizatnya. Lalu latar dalam kisah-kisah yang dituliskan ke dalam hikayat ini kebanyakan adalah latar zaman dahulu seperti kisah kerajaan, sehingga hikayat juga disebut sebagai prosa lama yang banyak ditemukan dalam bahasa Melayu dan sudah jarang ditemukan lagi saat ini. Prosa lama ini selayaknya dongeng-dongeng yang berisi tentang keajaiban dan mukjizat seseorang. Melihat dari penuturannya yang hanya berdasarkan imajinasi sang penulis dalam dunia rekaannya, maka hikayat ini dikategorikan merupakan cerita fiksi yang kisahnya hanya sebatas khayalan saja, sehingga kemunculannya hanya sebagai penghibur saja atau pelipur lara. Baik anak-anak, jadi hikayat itu singkatnya adalah merupakan prosa lama yang menceritakan tentang kehidupan raja-raja atau pada masa kerajaan. Baik anak-anak, itu tadi ibu sudah menjelaskan tentang pengertian hikayat dan sekarang ibu akan melanjutkan menjelaskan tentang ciri-ciri hikayat. Silahkan anak-anak, jika mau catat, dicatat saja. Ibu akan menjelaskan pelan-pelan. Nah, ciri-ciri hikayat itu yang pertama menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua itu memiliki tema kerajaan.
Yang ketiga bersifat hayalan. Yang keempat bersifat kaku dan tetap. Yang kelima tidak memiliki pengarang yang jelas. Yang keenam menggunakan kata-kata arkais atau jarang digunakan. Dan yang ketujuh bersifat edukasi. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis hikayat. Yang pertama tadi Ibu sudah menjelaskan pengertian hikayat itu apa, yang kedua ciri-cirinya sudah, dan yang ketiga Ibu akan menjelaskan jenis-jenisnya. Anak-anak sekalian, jenis-jenis hikayat itu dibedakan menjadi dua jenis hikayat, yaitu berdasarkan isinya dan berdasarkan asalnya. Yang pertama, jenis hikayat berdasarkan isinya yaitu bagi menjadi 6. Yang pertama, cerita rakyat. Yang kedua, epos India. Yang ketiga, cerita dari Jawa. Yang keempat, cerita-cerita Islam. Yang kelima, sejarah dan biografi. Dan yang keenam itu cerita berbingkat. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis hikayat berdasarkan asalnya. Nah, berdasarkan asalnya, hikayat ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, Melayu asli. Itu contoh hikayatnya yaitu hikayat Hang Tuah yang bercampur unsur Islamnya, dan hikayat Si Miskin ini juga bercampur unsur Islam. Kedua yaitu pengaruh Jawa, contohnya hikayat Panji Semirang, hikayat Cekelwenang Pati, hikayat Indrajaya, dari cerita Angling Dharma. Dan yang ketiga yaitu pengaruh Hindu atau India, contoh hikayatnya yaitu hikayat Sri Rama dari cerita Ramayana. Dan yang terakhir yaitu pengaruh Arab Persia, contoh hikayatnya yaitu Amir Hamzah atau pahlawan Islam, dan hikayat Bahtiar, hikayat 1001 malam. Silakan anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan melanjutkan yang terakhir yaitu untuk unsur-unsur hikayat. Unsur-unsur hikayat sama seperti unsur yang dimiliki pada prosa lainnya, seperti unsur intrinsik terdiri dari tema, sudut pandang, tokoh, penokohan, gaya bahasa, alur, latar, serta amanat. Dan unsur ekstrinsik yang dimiliki hikayat ini juga terdiri dari nilai agama, moral, sosial, budaya, dan masih banyak lagi. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk kalian bertanya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan, silahkan tunjuk tangan. Ini sudah 5 menit berlalu dan ini sudah bel, dan kalian tidak ada yang mau bertanya. Baik, Ibu akan sekalian akhiri saja pelajaran kita hari ini. Dan untuk kalian pelajari lagi tentang materi hari ini, karena minggu depan Ibu mungkin akan memberikan kuis mengenai materi hikayat ini. Paham? Jika paham, Ibu rasa materi ini kalian juga sudah mengerti, dan materi ini memang kalian sudah bisa pahami. Oke, terima kasih anak-anak untuk pertemuan kita kali ini. Dan untuk kalian jaga selalu kesehatannya, dan dimanapun, kapanpun, kalian harus selalu berdoa. Baik.
Baik, Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ih, pada ngobrolin apa sih? Seru banget kayaknya. Ikutan dong. Enggak. Oke, baiklah. Sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum Ibu memulai materi pada hari ini yang cerah, ya kan? Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang namanya dipanggil, tolong angkat tangan dan tunjukkan mukanya ya. Oke, Adinda Ratna Aristia hadir ya. Rini Juliana, Mega Cynthia Putri, Khairunisa Endang Septiana. Bagus, good ya, pada masuk semua. Oke, kemarin kan Ibu sudah memberikan selendia untuk kalian semua pada materi hari ini. Pastinya kalian sudah membaca dan mempelajari materi itu ya. Jadi materi hari ini yang akan kita pelajari adalah puisi. Coba ada yang tahu nggak sih puisi itu apa? Karena kan kemarin sudah Ibu berikan selendia kan, pastinya kalian sudah membaca dan sudah melihat-lihat nih apa saja sih materi dalam puisi itu. Pasti kalian udah tahu nih puisi itu apa. Ada yang tahu nggak? Coba tunjuk tangan. Ya, Dinda. Betul, ya. Puisi dapat dikatakan sebagai salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetis dan berirama. Penggunaan kata-kata inilah yang bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau menggunakan makna asli sebuah kata. Jadi puisi merupakan ungkapan hati atau pemikiran penyair mengenai berbagai hal dalam kehidupan ke dalam susunan kata-kata yang padat dan penuh makna. Gitu. Kemudian puisi memiliki ciri-ciri. Apa saja sih ciri-ciri puisi itu? Yang pertama ini ada bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Yang kedua, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, khususnya pada puisi lama. Puisi bersifat simetris. Puisi memiliki makna konotatif. Dan yang terakhir, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis. Kalian juga perlu mengetahui tentang apa saja yang menjadi unsur pada puisi. Unsur pada puisi terbagi menjadi dua. Apa saja sih, ada yang tahu tidak? Yang pertama ini unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Nah, di unsur ini dibagi menjadi 8. Yaitu yang pertama, ini ada tipografi atau bentuk format puisi. Dalam tipografi ini kamu dapat melihat pengaturan baris, batas tepi kertas, kanan, kiri, atas, dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh penyairnya. Tipografi ini berpengaruh terhadap pemaknaan dan dari isi puisi. Yang kedua, diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya yang dimaksudkan untuk mendapatkan efek sesuai dengan keinginan penyair tersebut. Diksi ini sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Yang ketiga, imaji atau citraan. Imaji atau citraan merupakan kata atau susunan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi pembaca saat membaca puisi, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan atau mengalami hal-hal yang dapat dalam sebuah puisi. Imaji dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu imaji penglihatan, imaji pendengaran atau suara, dan imaji sentuh atau perabaan. Seperti itu. Yang ketiga, majas. Majas merupakan pemakaian bahasa dengan
melukiskan sesuatu dengan konotasi khususnya sehingga arti sebuah kata dapat memiliki makna. Nah, yang keempat, kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang mengacu atau merajuk kepada suatu benda atau hal yang berwujud dapat diraba, dilihat, didengar, dan dicium. Kata konkret dalam puisi biasanya merangsang imajinasi pembaca dan berkaitan dengan lambang atau kiasan. Contoh kata konkret adalah laut, sawah, pantai, meja, uang, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Yang kelima, rima atau irama. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam puisinya dari awal hingga akhir puisi. Nah, yang terakhir, pengulangan kata atau ungkapan yang menentukan tinggi dan rendah, panjang dan pendek, keras dan lemahnya bunyi yang sangat berpengaruh dan menonjol dalam pembacaan puisi. Selanjutnya ada jenis puisi. Jenis puisi memiliki dua jenis yang umum, yaitu jenis puisi lama dan jenis puisi modern. Jenis puisi lama berupa pantun, mantra, syair, talibun, dan gurindam. Sedangkan puisi modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Ibu akan memberikan salah satu contoh puisi, dengarkan dan perhatikan ya. Ilmu didapat tiada cepat, meski sabar hatinya kuat, sehingga Tuhan berikan rahmat, maka jaga hati serta niat. Nah, itu dia salah satu contoh puisi yang ibu berikan. Coba ada yang tahu tidak, puisi ini termasuk jenis apa? Ada yang tahu? Coba kalau ada yang tahu, tunjuk tangan, ibu akan berikan poin tambahan. Ya, ini betul sekali. Oke, baiklah. Karena masih ada sisa waktu 5 menit lagi, apa ada yang ingin ditanyakan atau ada materi yang kurang kalian mengerti, boleh kalian tanyakan lagi pada ibu. Tidak ada ya? Good job. Karena tidak ada, ibu simpulkan kalian sudah mengerti dengan materi puisi ya. Jadi untuk tugas kalian di rumah, ibu ingin kalian membuat puisi lama dan puisi modern masing-masing satu, dapat dipahami? Jika sudah paham, ibu tutup pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini. Terima kasih murid-muridku, anak-anakku. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Oh iya, sebelumnya mari kita baca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Adela Agustiani, Hadir, Bu. Rini Juliana, Hadir. Choi Hyun Suk, Hadir, Park Ji-hoon, hadir Bu. Yoshi, Nggak tahu Masih sih, mana sakit, Bu. Junkyu, Hadir. Mashiho nggak ada juga nih. Yoon Jae-hyuk, Hadir. Hamada Asahi, Hadir. oke. Bang Yedam, wah berarti yang nggak hadir Yoshi sama Mashiho sama Bang Yedam ya? Ya, Bu, Ya. kayaknya. Kemana nih? Tahu. Mashiho ada kabar? Bang Yedam ada kabar juga kan nih? Kalau ada kabar tolong bilang ke ibu ya. Ya, Bu. Oke, lanjut kita ke pembahasan ya. Baik, minggu lalu kita udah membahas tentang negosiasi. Hari ini kita akan membahas tentang debat. Ada yang tahu nggak nih debat itu apa? Pasti kalian sering dengar kan apa itu debat? Debat merupakan pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan
Untuk mempertahankan pendapat masing-masing pihak dalam debat, masing-masing pihak itu dapat menambahkan informasi, bukti, dan untuk mempertahankan pendapatnya. Gitu. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang negosiasi. Hari ini kita akan membahas materi tentang debat. Ada yang tahu nggak nih debat itu apa? Nggak tahu Bu, tapi pernah dengar. Oke, kalian pasti sering mendengar apa itu debat. Debat itu merupakan pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing pihak. Dalam debat, masing-masing pihak dapat menambahkan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ada yang tahu gak nih tujuan debat itu apa? Sepi banget nih. Oke, Ibu aja yang jelasin ya, kalian mendengarkan. Salah satu tujuan debat adalah untuk memperoleh sudut pandang baru yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Debat itu tidak harus semuanya berakhir dengan sama pendapatnya, bisa juga berbeda. Tapi tetap berpegang pada pendapatnya masing-masing pihak, pastinya akan tetap mendapatkan wawasan baru dengan argumen pihak lawan berbeda pendapat. Karena berbeda pendapat itu wajar dalam berdebat. Lalu ada juga struktur teks debat. Struktur teks debat itu yang pertama ada pengenalan. Merupakan moderator itu menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan pihak atau tim yang akan berdebat. Moderator adalah pemimpin sidang, rapat atau diskusi yang bertindak sebagai pengarah dan penengah. Selain mengenalkan pihak yang berdebat, moderator juga menyampaikan mosi dari debat yang akan berlangsung. Yang kedua, penyampaian argumentasi. Penyampaian argumentasi itu disampaikan oleh pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral atau penengah jika ada dalam suatu debat tersebut. Lalu ada pihak afirmasi. Apa sih pihak afirmasi? Pihak afirmasi itu adalah pihak yang mendukung mosi atau pro terhadap mosi. Pihak oposisi adalah pihak yang menentang mosi atau kontra terhadap mosi. Sedangkan pihak netral atau penengah adalah pihak yang bersikap netral dan berperan sebagai penengah dalam debat. Pihak netral ini bersifat opsional, alias tidak harus dalam debat. Lalu yang ketiga itu debat. Pada bagian ini, pihak afirmasi dan pihak oposisi saling memberikan sanggahan, lalu ditengahi oleh pihak netral. Jika pihak netral tidak ada, maka boleh ditengahi oleh moderator selaku pemimpin acara debat. Bagian ini yang merupakan bagian terseru dari keseluruhan acara debat. Kalau misalkan di sebuah acara, itu adalah moderator. Keempat itu kesimpulan. Pada bagian ini, pihak afirmasi, pihak oposisi, pihak netral menyampaikan simpulan terkait mosi, pendapat, serta sanggahan dari tim lain atau tim lawan. Lalu yang kelima itu ada penutup. Pada bagian ini, moderator memberikan simpulan secara keseluruhan tanpa berpikir kepada pihak manapun, kemudian menutup kegiatan debat dengan salam. Debat itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu mosi. Apa itu mosi? Mosi itu topik atau isu yang diangkat dalam debat. Mosi akan menentukan sikap dari masing-masing pihak atau tim yang berdebat. Apakah akan pro terhadap mosi atau kontra terhadap mosi. Lalu yang kedua itu ada tim debat. Pastinya dalam tim itu pada umumnya itu terdapat 3 tim debat. Yang pertama, tim afirmasi, tim pendukung mosi atau pro terhadap mosi. Lalu yang kedua ada tim oposisi, tim penentang mosi atau kontra terhadap mosi. Lalu yang ketiga itu ada tim netral atau penengah. Tim yang netral dan berperan sebagai penengah atau opsional. Untuk tim netral ini tidak wajib ada dan perannya sebagai penengah dapat digantikan oleh moderator. Lalu selanjutnya
Yang ketiga itu ada partisipan. Partisipan ini sangat penting dalam debat. Selain tim debat, terdapat juga partisipan lainnya. Dalam debat itu yaitu ada penonton ataupun juri yang menilai tim yang berdebat. Lalu ada moderator memimpin jalannya debat. Lalu ada notulen. Notulen ini juga sangat penting dalam adanya debat ini. Notulen itu mencatat jalannya debat dan hasil debat tersebut. Pembahasan terakhir itu ada jenis-jenis debat. Debat merupakan sebuah aktivitas yang fleksibel. Tetapi ada juga nih jenis-jenis dan modelnya. Apa itu? Yang pertama, debat parlementer. Debat parlementer itu biasa juga disebut dengan debat majelis, assembly or parliamentary debating. Merupakan debat yang bertujuan untuk mendukung undang-undang yang akan dibentuk, dievaluasi hingga disahkan. Debat parlementer ini bersifat lebih formal dan juga kenegaraan. Karena itu aturan dan prosedur yang berlaku juga lebih ketat. Yang kedua itu cross examination debating, yaitu bisa juga disebut untuk pemeriksaan ulang. Debat ini bertujuan untuk menemukan kebenaran dalam pemeriksaan yang pernah dilakukan dahulu. Biasanya debat ini disertai dengan banyaknya pertanyaan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pertanyaan ini yang disampaikan tidak lain dan tidak bukan untuk memperkuat si penanya. Lalu yang ketiga itu ada formal conventional or educational debating. Debat yang ini termasuk debat formal konvensional atau debat pendidikan. Debat pendidikan ini bersifat mengarah pada hal baik untuk kedua belah pihak. Secara pelaksanaannya, sifat debat ini jenisnya adalah kompetitif karena bertujuan untuk membentuk mentalitas dan dalam menyampaikan pendapat, dan pada akhirnya ingin mengembangkan keterampilan di antara peserta debat. Ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya nggak ada yang ingin bertanya. Untuk pertemuan kali ini akan saya akhiri. Sebelumnya saya akan memberi tugas kepada teman-teman. Tugasnya itu membuat video debat sesama teman kalian. Boleh berkelompok, boleh juga untuk 2 orang. Debat itu divideokan lalu di-upload ke YouTube ya. Oke? Oke, Bu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Tugasnya jangan lupa dikumpulin ya. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum masuk pada materi hari ini, yuk untuk ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, sebelum itu Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Alkirani Irawadi, Hadir. Afiansi, Hadir, Bu. Baik semuanya, untuk pertemuan kita pada minggu kemarin, Ibu sudah memberikan tugas ke kalian untuk mencari materi mengenai apa itu teks eksposisi. Nah, semoga semuanya sudah mencoba mencari maupun juga mencatat ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar apa itu teks eksposisi. Jadi jika catatannya untuk hari ini ada yang belum tepat, maka bisa ditambahkan dan juga diperbaiki. Namun jika ada yang sudah tepat, maka kita mencoba hari ini untuk memahami betul apa itu teks eksposisi. Nah, secara singkatnya saja, teks eksposisi yaitu teks yang berisi informasi dan juga pengetahuan yang ditulis secara singkat dan juga padat. Nah, teks ini juga merupakan sebuah teks non-fiksi yang tentunya menjelaskan suatu informasi berdasarkan fakta. Nah, boleh tidak Bu jika pakai pendapat sendiri. Nah, memang teks eksposisi ini dikatakan sebagai teks untuk mengemukakan suatu pendapat si penulis ini. Namun bukan hanya sekedar pendapat yang asal-asalan atau yang
sesuka-sukanya penulis, bukan seperti itu. Namun, pendapat yang ditulis oleh seorang penulis harus berdasarkan pada faktanya. Seperti itu. Nah, faktanya bagaimana Bu caranya jika memuat sebuah fakta? Nah, yang pertama, teman-teman bisa memuat pendapat ahli. Bisa memuat pendapat ahli. Bisa kalian cari-cari di web atau di Google, bisa kalian cari pendapat para ahli agar membuat pendapat kalian lebih akurat. Kemudian yang kedua, selain pendapat ahli, kalian juga bisa menggunakan data pendukung atau data-data terpercaya. Maksudnya seperti apa, Bu? Misalnya kalian melakukan sebuah riset terlebih dahulu agar pendapat yang kalian kemukakan lebih akurat dan juga lebih efektif, seperti itu. Nah, kita sudah masuk ke pengertian. Kemudian tujuan dari teks eksposisi itu sendiri. Nah, tujuannya apa, Bu? Nah, tujuannya itu kita coba kembali lagi ke pengertian. Untuk penulis sendiri memberikan sebuah informasi dan juga pengetahuan ini ditujukan kepada pembaca. Nah, agar pembaca mengetahui informasi yang kita sampaikan. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri dari teks eksposisi itu sendiri. Nah, yang pertama kita lihat lagi, balik lagi ke pengertiannya, bahwa teks eksposisi harus yang pertama yaitu harus singkat dan juga padat. Harus singkat dan juga padat, seperti pengertiannya tadi. Kemudian yang kedua, harus berisikan pendapat atau argumen. Oke, pendapat maupun argumen. Tapi sekali lagi, pendapat dan argumen ini harus berdasarkan pada fakta. Harus berdasarkan pada fakta. Nah, kemudian yang ketiga, berupa, lihat lagi coba yang pengertian. Apa? Informasi. Harus berisi informasi pengetahuan. Dan yang keempat tadi yang Ibu bilang, pendapat bisa dimuat dengan pendapat para ahli, bisa seperti itu. Dan juga tadi apa? Memuat data-data pendukung. Ini merupakan ciri-ciri dari teks eksposisi seperti ini. Baik, sambil menunggu temannya jika ada yang bertanya, sekarang kita masuk ke struktur teks eksposisi. Nah, pastinya ketika kita ingin menulis sebuah teks, pasti ada susunannya, ada strukturnya, agar menjadi satu kesatuan yang utuh, yang baik, seperti itu. Nah, seperti teks-teks yang lainnya, teks eksposisi juga pun mempunyai struktur yang dapat membedakan dari teks lainnya. Yang pertama, sebentar ini belum dihapus. Yang pertama, ada yang namanya tesis atau pendahuluan. Ada tesis dan pendahuluan. Nah, pada bagian ini adalah sebuah pembuka dalam teks eksposisi. Nah, pada bagian ini biasanya itu berisi pengenalan masalah, isu-isu juga terkait pandangan penulis secara lebih umum tentang topik yang akan dibahas dan juga mengacu pada teks yang akan kita sampaikan. Misalnya, kita akan membahas mengenai kegunaan media sosial akan dapat berdampak positif bagi penggunanya. Nah, kita akan mengangkat tema seperti itu. Misalnya, dewasa ini begitu banyak masyarakat yang sudah tidak mungkin dilepaskan dari sosial media, karena sosial media dapat dijadikan sebuah wadah bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, di situ kalian bisa mengangkat isu mengenai sosial media seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya ditaruh di paling atas, di paling awal paragraf, seperti itu. Nah, untuk yang kedua,
kita bisa memasukkan argumen dengan tujuan sebagai penjelas atas tesis yang kita sudah kemukakan sebelumnya. Nah, argumentasi ini dapat berupa alasan-alasan atau data-data hasil pertemuan yang tentunya bisa dilihat lagi di pengertian yang Ibu sudah berikan sebelumnya, bahwa bukan hanya sembarang argumen, tetapi juga memuat data-data pendukung, kemudian pendapat ahli. Nah, seperti itu. Ibu yang bertanya, tadi Ibu sudah menjelaskan, kita semua sudah belajar kenapa harus menggunakan data-data ahli dan juga harus menggunakan data-data pendukung. Ya, siapa yang tadi masih ingat? Ya, bisa tunjuk tangannya jika ada yang tahu. Saya, Bu. Ya, Kiran? Agar datanya lebih akurat, Bu. Nah, benar. Agar lebih akurat, agar lebih akurat. Contohnya, yuk kita balik lagi. Nah, kita sudah menyusun sebuah tesisnya atau pendahuluannya, sekarang kita masuk ke argumen. Nah, baik teks sebelumnya mengenai sosmed, pada argumen ini kita harus menjelaskan pendapat kita, kenapa sosmed itu dapat berdampak positif bagi penggunanya. Nah, bisa nih kita masukkan seperti sosmed lebih mengetahui informasi secara lebih luas. Nah, bisa. Mungkin juga kita bisa memasukkan dengan sosmed kita bisa mendapatkan pundi-pundi uang gitu, bisa juga. Nah, kita bisa masukkan deh contoh-contohnya atau data-data pendukung lainnya agar pembaca dapat yakin bahwa sosial media itu berdampak positif bagi penggunanya. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur yang ketiga. Ada yang namanya penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini seperti apa, Bu? Nah, bagian ini bisa juga disebut, kalau ini kalian pasti tahu, disebut kesimpulan atau sebuah penutup. Nah, tujuannya untuk menegaskan pendapat awal serta menambah saran terhadap permasalahan yang sudah diangkat sebelumnya di tesis atau pendahuluan dan juga di argumen. Nah, baik, kita lanjutkan paragraf yang sebelumnya. Kita sudah membuat menyusun dua struktur, yaitu ada tesis dan juga argumen. Sekarang kita melanjutkan strukturnya di penegasan ulang. Contohnya misalnya, berdasarkan pemaparan bukti dan data di atas, maka walaupun banyak orang yang berspekulasi bahwa sosial media akan sangat mengganggu aktivitas, namun kenyataannya banyak orang yang akhirnya memanfaatkan sosmed sebagai wadah yang lebih positif dalam mengembangkan segala jenis kegiatan dan juga aktivitas yang dilakukan. Kalian juga bisa menambahkan penegasan-penegasan yang lainnya di situ. Nah, tapi harus diingat ya teman-teman, ini hanya ada 3 strukturnya. Hanya ada 3 struktur dalam teks eksposisi. Yang pertama ada tesis atau pendahuluan, yang kedua ada argumen. Nah, argumen ini harus memuat data-data yang akurat, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi itu seperti apa. Nah, untuk teks eksposisi sendiri, ciri-ciri kebahasaan yang pertama yaitu, siapa yang sudah tahu pronomina persona? Siapa yang sudah tahu apa yang dimaksud pronomina persona? Boleh tunjuk tangan siapa yang sudah tahu? Pronomina persona, coba deh kita pisah dulu. Pronomina persona. Pronomina ini artinya kata ganti. Persona artinya orang. Jadi kalau kita gabungkan menjadi kata ganti orang. Nah, kata ganti orang pastinya kalian sudah tahu, seperti kita, kami, saya. Nah, kata-kata seperti ini biasanya ada di teks eksposisi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada konjungsinya. Nah, konjungsi atau kata hubung ini banyak ya. Dia bermacam-macam pula. Nah, di sini bisa konjungsi waktu, kemudian konjungsi sebab akibat, dan juga yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada, siapa yang sudah tahu makna leksikal itu apa? Makna leksikal itu kata yang maknanya sesuai dengan barang atau objek
tersebut. Misalnya, bangku. Nah, bangku ini adalah benda sebagai tempat duduk. Memang maknanya seperti itu. Nah, makna leksikal itu seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang keempat ada fakta yang sudah kita bahas dari tadi, yang sering sekali keluar, yaitu bersifat fakta. Jadi jangan lupa ya, bersifat fakta. Namun ternyata dia juga ada opini. Loh Bu, katanya fakta, kok ada opini? Nah, balik lagi coba. Yuk, ke pengertian teks eksposisi sebelumnya, bahwa teks eksposisi ada berupa pendapat. Nah, tapi pendapatnya seperti apa, Bu? Pendapat yang berdasarkan pada fakta. Ada data-data pendukung, kemudian ada data-data terpercaya, contoh-contoh yang akurat, kemudian ada pendapat ahli. Nah, maka opini itu kita masukkan berdasarkan berbagai macam hal seperti yang tadi yang Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada 5 ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada pronominal persona atau kata ganti orang. Kemudian yang kedua ada konjungsi atau kata hubung. Yang ketiga makna leksikal. Yang keempat bersifat fakta. Dan kelima juga ada opini. Nah, baik, alhamdulillah teman-teman, materi hari ini sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan terlebih dahulu sambil kita menunggu kira-kira waktu kurang 5 menit lagi, tidak apa-apa. Setelah itu Ibu akan memberikan tugas rumah untuk mencoba membuat teks eksposisi, namun dengan tema yang bebas. Ibu membebaskan tema untuk membuat teks eksposisi ini. Ya baik teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, waktu kurang 5 menit lagi. Baik. Ternyata bel sudah berbunyi. Ibu cukupkan untuk pelajaran hari ini. Semoga pelajaran ini dapat terserap dengan baik dan juga dapat bermanfaat. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Terima kasih. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.